kita lanjut ke pemaparan materi yang berikut bersama Kak Manggala. Di sini Kak Manggala akan membagikan tips penulisan esai. Jadi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri dalam mengikuti seleksi kali ini tentu ada esai yang akan disubmit. Jadi ini materi yang akan dibagikan oleh Kak Manggala terkait tips-tips dalam penulisan esai. Teman-teman silahkan mempersiapkan diri mencatat hal-hal yang penting. Oke, waktu dan kesempatan kepada Kak Manggala kami persilahkan 20 menit. Untuk itu, Kak Manggala, halo Kak Manggala. Baik teman-teman, kita menunggu. Kelihatannya masih sedikit kendala teknis. Halo, suara saya Halo dengar Kak nggak? Manggala. Iya, masih berbagi ini ya, layar. By the way, suara saya terdengar, teman-teman? Dengar dengan jelas Kak. Ya, thank Untuk you. ya, share Karena screen-nya tadi juga dan udah. rekan-rekan awardee yang baru saja udah sharing, luar biasa banget tuh. Tadi aku dengar dari awal, wah, udah bisa masuk ya. Oke, bagian saya adalah mengenai IC ya, teman-teman ya. Jadi IC ini bagian yang tidak terpisahkan dari pendaftaran beasiswa LPDP. IC-nya adalah tentang komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan juga rencana kontribusi di Indonesia. Sebentar, saya coba share screen utuh ya, biar terlihat jelas ya. Mas Nadi udah nampak belum ya? Ininya. Udah nampak Kak Manggala? Ya, udah. Oke, sebentar. Malum, laptopnya agak lemot, mungkin terlalu kecapean untuk bekerja pagi, siang, dan malam. Memang ya tugas untuk program doktoral agak banyak Kak, jadi maklum. Ya, teman-teman, sembari saya menunggu ini ya, menunggu slide-nya terbuka secara sempurna, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Saya Manggala. Saat ini saya sedang mengambil studi S3 di UGM jurusan filsafat. Ya. Bagi teman-teman mungkin ada juga yang bertanya dalam hatinya gitu. Kalau selama ini saya S1-nya ataupun S2-nya nggak sama gitu ya dengan S3-nya nanti, saya kira bagaimana Mas, bisa apa enggak gitu ya. Saya menjawab bisa, sangat bisa. Saya S1 Pendidikan Agama Buddha, kemudian S2-nya saya Manajemen Pendidikan, dan S3-nya adalah filsafat. Gitu ya. Uh, Dinamika kehidupan itu akan berproses dan berubah. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau misalkan nanti ditanya oleh Itu reviewer kayak tadi yang di tengah ketika diwawancara gitu ya. kan Nggak tadi usah kecil ya. khawatir. Boleh tidak ya saya pindah ataupun lompat prodi atau jurusan? Bisa aja. Yang penting argumentasinya kuat dan itu perlu diungkapkan di IC. Oke. Secara teknis teman-teman, komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia itu dalam aplikasi pendaftaran ditulis 1.500 sampai dengan 2.000 kata. Petunjuknya harus kita baca. Apa itu? Disuenya adalah biasanya perhitungan jumlah kata dari aplikasi lain, misalkan kita nulis atau ngetik di Microsoft Word gitu ya teman-teman. Itu jumlahnya itu bisa beda itu. Angka hitungannya atau hurufnya itu beda, beda katanya. Jadi saran saya paling aman itu teman-teman silahkan menulis ya. Menulis di Word misalkan itu 1.600 sampai dengan 1.900 maksimal. Nah, sehingga kita ambil range paling aman sehingga teman-teman ketika nanti submit gitu ya. Khawatirnya sudah mau submit dan deadline-nya tinggal beberapa menit misalkan kan ada tuh teman-teman yang biasanya injury time ya, waktunya akhir gitu ya. Kemudian baru mau submit takutnya kelebihan. Nah, kelebihan kata atau bahkan kekurangan kata. Nah, jadi paling aman tulislah 1.600 kata di Word sampai dengan 1.900 kata. Nah, itu display pertama. Oke. Selanjutnya, secara umum
kita ketahui ada structure ya, atau struktur essay secara umum ya. Bahwa pertama introduction, jadi di sana ada sinopsis essay yang dituangkan dalam 4 atau 6 baris untuk grabbing attention, jadi untuk perhatian topik utamanya. Kemudian bisa dibuka, kadang-kadang ada tulisan tuh dengan peribahasa, dengan definisi atau pertanyaan interaktif gitu ya. Yang kemudian itu akan memancing ke paragraf berikutnya. Nah, ada juga yang kemudian membuat tulisan misalkan semacam kutipan atau quote ya dari orang-orang besar, dari Presiden Soekarno misalkan, kemudian dari motivator tertentu yang teman-teman sukai misalkan. Nah, itu menjadi awal untuk masuk dalam penulisan. Ini tidak wajib ya, dan tidak ada aturan secara pastinya, tetapi itu bisa dibuka seperti itu juga. Itu sebagai alternatif saja. Kemudian bagian body atau body atau middle sectionnya, bagian tengah-tengahnya ini penting banget ya, bagian pembahasan itu sebagai inti essay yang membahas permasalahan dari sebuah topik ya. Bisa diisi dengan argumen sesuai dengan perspektif penulis, dan juga bisa ditambahkan dengan sumber-sumber yang relevan, bahwa teman-teman betul-betul mencari tahu informasi secara benar, research informasi sebanyak-banyaknya. Dan di konklusi atau conclusion, itu teman-teman bisa membuat sebuah rangkuman sederhana, rangkuman singkat dari seluruh pembahasan. Dan di sana bisa juga dilengkapi sebagai spirit, misalkan sebagai komitmen teman-teman untuk kembali ke Indonesia, untuk mengabdikan diri di Indonesia, untuk betul-betul ketika lulus nanti, itu teman-teman akan kembali dan berkarya untuk Indonesia. Itu yang menjadi utama ya, teman-teman. Ini sebagai struktur umum saja yang bisa dipahami. Ini tidak baku, tetapi teman-teman bisa pakai ini. Termasuk saya juga pakai ini waktu kemarin itu. Dan selanjutnya, ini kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mengungkapkan gagasan ya. Teman-teman kan akan mengungkapkan gagasan secara konkret, secara to the point gitu ya, di dalam tulisan esainya, karena kan hanya 1.500 sampai 2.000 kata, itu tidak terlalu panjang teman-teman. Kalau teman-teman suka nulis itu baru semacam introduction aja, baru sebatas pendahuluan aja, itu rasanya udah banyak. Tapi kita harus betul-betul manage ini ya, kata ya. Teman-teman harus spesifik yang pertama. Jadi SMART itu sebagai metode yang secara umum digunakan untuk menulis essay ataupun hal-hal yang kemudian berkaitan dengan visi, tujuan, dan lain sebagainya, itu pertama kita harus spesifik. Nah, jadi tujuan itu harus spesifik. Teman-teman apa sih yang kemudian pengen diraih gitu ya, bisa dalam hidup, kemudian dalam sebuah masa setelah studi, atau bahkan dalam studi pun, misalkan teman-teman punya target lulus misalkan lebih cepat, ataupun teman-teman punya target bisa cum laude dan lain sebagainya. Nah, itu silakan teman-teman bisa tuangkan. Bahkan mungkin teman-teman punya pengalaman di kuliah S1 waktu itu, kalian kemudian bisa disambungkan dengan cita-cita yang kemudian akan diambil ketika S2 atau S3 nanti, setelah mendapatkan beasiswa PDP. Nah, ini perlu dinyatakan secara jelas ya, dan ini harus betul-betul spesifik. Teman-teman misalkan nanti ketika lulus mau jadi apa, dosen kah, atau peneliti kah, atau pengusaha kah, atau di bidang yang lain kah, silahkan. Teman-teman perlu membuat sebuah tujuan yang lebih spesifik. Jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu umum, karena nanti ketika teman-teman ditanya oleh reviewer di bagian substansi gitu ya, atau di bagian akhir dari proses pendaftaran ya, itu teman-teman akan ditanya, dikonfirmasi datanya, ditanya bahwa apakah betul ini teman-teman yang nulis, itu akan kelihatan atau tidak, atau mungkin ini semacam copy paste dari internet gitu ya. Ada juga tuh yang kemudian cari isi gitu ya, hanya sekedar kopas dan lain sebagainya, itu berbahaya. Jangan pernah lakukan itu. Mending kalian tulis segenuine mungkin, seasli mungkin, seunik mungkin, itu adalah gagasan dari teman-teman sendiri. Sehingga ketika nanti ditanya pada saat wawancara oleh reviewer gitu ya, teman-teman bisa menjelaskan dengan mudah, dengan santai, dengan gamblang begitu ya, dan tidak akan lama gitu loh. Saya waktu itu paling cuma sekitar 20 menit atau kurang lebih ya. Jadi sudah selesai 15 sampai 20 menit, karena semua apa yang ditanya langsung saja saya jawab dengan apa yang sudah saya tulis begitu. Nah, kemudian yang M, smart
yang M ini adalah terukur ya teman-teman. Teman-teman harus bisa mengira-ngira gitu ya bahwa tujuan itu tuh bisa nggak dicapai. Kira-kira tujuan itu tuh masuk akal apa enggak juga gitu ya. Termasuk apa namanya teman-teman itu juga bisa mengatakan bahwa teman-teman itu punya sebuah rencana ya, target ya. Baik itu jangka pendek, baik itu jangka menengah maupun jangka panjang. Pada saat itu saya menuliskan jangka pendek, menengah, dan panjang ya teman-teman. Misalkan dalam 5 tahun ke depan, kemudian 10 tahun ke depan, 15 tahun kemudian. Nah, itu harus dijabarkan secara detail. Ya, teman-teman kan paling tidak punya gambaran sebenarnya itu LPDP itu mencari orang-orang seperti apa? Orang-orang yang betul-betul punya visi, teman-teman. LPDP itu ingin mencari orang-orang yang betul punya passion di bidang tertentu, kemudian dia ingin kontribusinya di mana gitu ya, sehingga tahu positioning dirinya itu nanti seperti apa. Nah itu akan dilihat, dan ketika orang sudah membaca tulisan itu sudah jelas gambaran, oh misalkan Mas Naldi ini mau jadi apa, misalkan mau jadi pengacara gitu ya, karena dia ngambil hukum bisa. Nah sehingga pengacara seperti apa yang kemudian akan apa namanya akan diaktualisasikan nanti setelah dia lulus misalkan. Apakah dia akan membantu orang-orang yang terpinggirkan, termarginalkan secara apa namanya gratis, memberikan pendampingan hukum dan lain sebagainya. Itu bisa saja ditulis dan lain sebagainya. Ini sebagai gambaran umum, teman-teman bisa membacanya ya, bahwa uh, kita mengungkapkan gagasan IC itu harus betul-betul bisa dicapai yang kira-kira jangkauan kita. Jangan terlalu ambisius teman-teman dalam sebuah penulisan. Kita boleh punya ambisi. Nah, termasuk kuliah S2, kuliah S3 itu termasuk ambisi ya, tetapi nggak boleh ambisius. Jangan terlalu gegabah menulis sebuah cita-cita misalkan, oh setelah lulus S2, S3 gitu ya, saya mau ingin langsung misalkan jadi presiden dan lain sebagainya. Oh, it's okay kalau ketika teman-teman mau jadi presiden atau gubernur, it's okay. Tapi kita perlu realistis. Nah, di bagian R nih, dia realistik. Kira-kira realistis nggak sih ketika begitu lulus misalkan langsung kemudian masuk ke sana, kan butuh butuh banyak kendaraan ya, misalkan seperti partai politik dan lain sebagainya, jadi ingat pemilu. Nah jadi teman-teman, yang terakhir nih, teman-teman perlu membuat sebuah tenggat waktu ya bagi teman-teman untuk menentukan deadline yang realistis juga. Nah ini nanti bisa dibaca sendiri, ini banyak sekali teorinya tentang SMART ini. Ini secara umum bisa dipakai dan bisa juga sebagai rujukan. Oke, saya akan lanjut saja, nanti kita lebih banyak diskusi saja. Nah, ini adalah poin-poin dalam isi teman-teman. Jadi biasakan teman-teman itu menulis dari diawali ya. Seperti teman-teman yang sudah lulus S1 atau S2, pasti semua paper atau semua tugas akhir teman-teman itu bermula dari sebuah masalah atau problems ya. Teman-teman bisa ungkapkan problem di sana. Dan kemudian teman-teman problem yang kemudian diangkat itu harus relate dengan program studi yang akan diambil. Nah, gitu. Dan kemudian teman-teman harus juga mengungkapkan sebuah alasan gitu ya. Mengapa sih harus lanjut juga harus lanjut S3. Nah, ungkapan argumen ini menentukan bahwa studi teman-teman itu penting gitu. Dan teman-teman itu mengambil studi ini itu sebagai bagian dari solusi. Jadi ilmu yang teman-teman dapat itu ketika nanti sudah lulus S2 atau S3, teman-teman akan kembali lagi untuk menyelesaikan problem yang tadi. Jadi pertama dari problem, kemudian kedua teman-teman mengapa problem itu harus diselesaikan dengan studi teman-teman gitu ya. Jadi runtut saja gitu. Dan teman-teman nanti setelah lulus mau ngapain? Nah, seperti itu. Apa yang mau dilakukan? Nah, jadi konteksnya adalah rencana kontribusinya apa gitu. Teman-teman harus butuh penjelasan secara konkret. Jadi rencana kontribusi teman-teman ketika lulus S2, ketika lulus S3, teman-teman perlu konkret ya. Jadi kalau perlu dibuat step by step lah gitu. Jadi misalkan teman-teman S2 lulus pengen jadi dosen, misalkan. Bahkan mungkin sekarang sudah ada jadi dosen. Kalau dosen itu tugasnya apa gitu? Tugasnya adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi, pendidikan, kemudian penelitian, research, dan kemudian juga pengabdian kepada masyarakat. Misalkan pendidikan selain mengajar dengan luar biasa ilmunya, kemudian membuat inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran,
berkaitan dengan studi yang teman-teman ambil. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa mengembangkan kreativitas seperti menulis buku dan lain sebagainya. Kemudian ketika teman-teman meneliti, teman-teman juga sesuaikan dengan scope yang kemudian teman-teman mau ambil. Dan ketika nanti di lapangan teman-teman dapat data, kemudian dipublikasikan di jurnal ilmiah misalkan nasional, internasional yang bereputasi dan lain sebagainya gitu ya. Dan kemudian ketika itu teman-teman kembali mengabdi kepada masyarakat, misalkan Indonesia saat ini dalam konteks yang kemudian disebut sebagai apa namanya masa membuat Indonesia sebagai negara yang kuat dan bersatu, baik itu agama dan lain sebagainya. Negara Indonesia membutuhkan misalkan moderasi beragama, gitu teman-teman. Misalkan ketika mengambil segmen agama, teman-teman misalkan menyinggung soal kerukunan, teman-teman bisa membuat desa kerukunan di suatu wilayah, kemudian mengembangkan model kerukunan seperti apa, dan teman-teman bisa mempublikasikan itu di mana-mana gitu ya. Itu sebagai bentuk kontribusi yang nyata yang kita bisa lakukan, yang kita bisa jangkau, dan tentunya itu bisa bekerja sama dengan orang-orang yang punya visi yang sama, misalkan dengan kementerian, dengan NGO dan lain sebagainya. Dan teman-teman juga bisa menjelaskan ketika bekerja sama apa fungsi teman-teman di sana. Nah itu menjadi menarik. Jadi ketika seorang reviewer membaca tulisan kita, itu nggak bingung mencari poin-poin, itu nggak bingung gitu loh teman-teman. Oh iya, misalkan saya membaca surat aja misalnya, oh tujuannya apa, kan jelas atau tujuan perihalnya apa, isinya apa, waktunya kapan, tempatnya di mana dan lain sebagainya. Itu pakai baju apa. Sebenarnya menulis essay itu tidak perlu dibuat serumit, tapi lebih pada bagaimana alur pikir kita itu seperti kita mengerjakan tugas akhir kita waktu itu ya, satu persatu. Nah, kita bisa jawab atas persoalan dari problem yang di awal tadi. Oke, kita nanti bisa lebih diskusi lebih banyak ya teman-teman. Jadi secara sederhananya teman-teman bisa nulis ya profil diri teman-teman. Jadi teman-teman bisa kenalkan diri teman-teman, teman-teman bisa sampaikan prestasinya apa, dan mungkin perjuangan hidup selama ini yang dikerjakan, kemudian yang ingin dicapai apa, dan sudah melampaui apa. Itu menjadi poin plus juga bahwa teman-teman ini ada orang-orang yang gigih, orang-orang yang semangat, dan LPDP butuh orang-orang seperti itu teman-teman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, rencana pasca studi ya. Jelaskan rencanamu selalu studi itu secara spesifik ya, jangan mengawang-awang. Kemudian yang ketiga, teman-teman perlu memberikan argumen, gagasan di rencana kontribusi di Indonesia. Sampaikan gagasanmu untuk menyelesaikan persoalan ya dengan ilmu yang telah kamu peroleh sesuai dengan prioritas atau fokus APDP. Lalu apa fokus APDP? Teman-teman bisa dilihat ya di websitenya APDP. Jadi ada beberapa prioritas dari LPDP. Yang pertama adalah teknik ya. Ilmu-ilmu soal berhubungan dengan teknik, dengan sains, kemudian pertanian, ekonomi, keuangan, kedokteran, agama, dan sosial budaya. Nah, teman-teman di mana nanti berkaryanya? Teman-teman bisa jelaskan. Jadi, teman-teman akan merelatekan prodi yang akan diambil itu dengan prioritas LPDP ini yang mana, teman-teman? Bagian saya yang mana ya kira-kira? Nah, silakan. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman bisa tutup argumentasi teman-teman itu bahwa teman-teman itu betul-betul komit kembali untuk Indonesia, kembali mengabdi membangun Indonesia. Baik itu yang kuliah di dalam negeri, baik itu yang kuliah di luar negeri, kedua-duanya harus menyampaikan bahwa teman-teman komit dan betul-betul siap untuk menggunakan ilmunya untuk mengabdikan dan mendedikasikan ilmunya dalam rangka memakmurkan Indonesia, baik dari segi apapun itu, dari segi teman-teman yang sudah mengambil prodi tadi. Kira-kira begitu ya. Ini adalah gambaran singkat mengenai IC ya, teman-teman bisa nanti baca. Kalau soal tips banyak, tapi yang paling penting adalah bagaimana teman-teman itu bisa tahu suatu masalah, kemudian teman-teman itu mau ngambil prodi apa, kemudian teman-teman itu mau ngambil ilmu yang mana, bahkan kalau teman-teman teliti, silahkan dibuka nanti silabus RPP atau bahkan kurikulum di masing-masing kampus yang mau dituju. Kira-kira mata kuliah apa yang kemudian mendorong teman-teman ya untuk bisa menyelesaikan problem itu, dan dosen siapa yang kemudian bisa diajak untuk
diskusi dialog mengenai problem yang akan dipecahkan. Itu ditulis di isi udah oke. Bahwa teman-teman betul-betul siap, betul-betul sudah research dan nggak sekedar formalitas untuk menulis sebuah isi. Saya rasa itu ya teman-teman, sebagai sebagai penutup dari presentasi saya, ada satu kiat sukses yang bisa teman-teman pakai, bahwa dalam menulis essay, teman-teman membuatlah gagasan essay yang genuine, yang asli, yang konkret, yang realistis, dan terukur. Serta teman-teman jangan pernah menyerah sampai teman-teman berhasil menjadi awardee LPDP. Saya rasa itu Mas Naldi, saya kembalikan waktunya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, terima kasih Kak Manggala atas sharingnya dalam tips dan trik untuk membuat esai yang bagus kepada teman-teman yang akan mendaftar LPDP pada tahun 2024 ini. Tadi sudah banyak sekali tips dan trik yang dibagikan, mulai dari pertama ada dari Kak Suci, kemudian Kak Ayu terkait tips lulus LPDP dalam negeri dan juga tips lulus LPDP luar negeri. Kita langsung saja pada sesi tanya jawab, dan pada sesi tanya jawab kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan pertanyaan dari para peserta yang akan mendaftar LPDP. Untuk itu, kepada setiap peserta yang ingin bertanya bisa raise hand di Zoom, kemudian aktifkan mikrofon dan videonya untuk bertanya. Kami persilahkan. Atau ada yang ingin bertanya lewat kolom komentar. Oke, baik. Ada dua peserta ya yang sudah raise hand. Kak Erika, langsung saja bertanya Kak Erika. Kami persilahkan. Selamat malam buat semuanya. Maaf, belum bisa buka kamera, lagi di luar. Oke, baik. Kak, saya mau nanya terkhusus buat Kak Santi. Kak, by the way, saya kan mau coba untuk yang prasejahtera. Tetapi memang konsep sekarang tuh saya memang udah punya LOA. Dan basically memang waktu S1 saya dapat full scholarship dalam pendidikan saya sebelumnya di Malaysia. Dan sekarang tahun ini saya juga mau lanjut S2 saya di Malaysia lagi, tapi memang berbeda kampus. Terus untuk yang tadi kan aku ada tertarik ya melihat yang soal riset kampus. Salah satu alasan saya kenapa saya memilih kampus ini tuh spesifikalinya karena ada salah satu profesor dan salah satu mata subjek pelajaran yang memang bisa mendukung saya untuk berkontribusi nantinya untuk kedepannya gitu lah Kak. Kalau menurut Kak Santi apakah itu cukup atau memang karena tadi kan saya lihat ya kayak ada kurikulum, ada silabus, ada dosen dan lain-lain gitu. Apakah itu cukup nggak Kak untuk yang memang misalkan kalau saya cuma highlight about yang mengenai dosennya dan juga cuma si kurikulumnya aja gitu Kak. Makasih Kak. Oke, Kak Suci, apakah bersedia untuk langsung dijawab atau? Boleh langsung dijawab aja Kanal dia. Oke. Oke, terima kasih Kak Naldi, terima kasih Kak Erika. Sebenarnya dari LPDP sendiri tidak ada pakem nih Kak Erika, harus tulis apa? Apakah harus tulis nama dosen ataupun nama mata kuliah yang menarik dari Universitas A, misalkan tidak ada pakem seperti itu. Hanya saja kalau saya pribadi dan juga tadi saya sempat highlight dari presentasinya Kak Manggala ya, lebih baik kalau memang kita tulis aja, nggak ada salahnya juga kan kalau kita tulis mata kuliah yang sekiranya menarik dan unik dari universitas tersebut karena universitas ini kan ada banyak nih misalkan universitas yang fokus di bidang misalkan teknopreneur itu kan ada banyak. Nah, tapi kenapa Universitas A ini lebih unggul misalkan atau menjadi pilihan Kak Erika dibanding dengan universitas yang punya fokus di teknopreneur lainnya. Itu bisa Kak Erika elaborasi secara mendalam kalau bisa soal kalau ada mata kuliah yang unik
tuliskan di esai, toh tidak ada salahnya kan, selama itu bisa mendukung gagasan Kak Erika dan alasan kenapa Kak Erika perlu untuk studi lanjut di universitas tersebut. Kalau saya pribadi kemarin saya tuliskan semua Kak. Saya tulis mulai dari profesor yang punya riset dan research interest yang sesuai dengan apa yang mau saya dalami nanti ketika S2. Lalu saya juga tulis mata kuliah yang menarik dari University of Manchester. Terus kenapa mata kuliah tersebut menarik, dan saya juga highlight tuh program-program yang unik. Misalkan yang ada di universitas tersebut yang mungkin tidak ada di universitas lain. Misalkan kalau kemarin di Manchester itu ada placement. Placement ini di program di mana mahasiswa itu diperbolehkan untuk melakukan kayak magang tapi lebih casual selama 1 bulan di NGO yang ada di Inggris seperti itu. Nah, hal-hal yang kalau semakin banyak yang kakak bisa elaborasi di situ, semakin lengkap, itu akan menunjukkan bahwa Kak Erika ini sudah benar-benar riset, benar-benar tahu A sampai Z alasan kenapa Kak Erika mau studi lanjut di universitas tersebut. Sehingga nanti pas substansi, kemungkinan nggak perlu ditanya banyak-banyak, karena kemarin jujur saya pas substansi tidak ditanya banyak soal kampus, karena semua sudah jelas di dalam esai saya. Yang ditanya adalah hal lain. Seperti itu, Kak. Semoga bisa menjawab. Mungkin dari Kak Ayu dan Kak Manggala mau menambahkan juga. Ayu dan Terima kasih. Kak Manggala, apakah ada tanggapan atau tambahan sedikit? Saya kira sudah cukup jelas ya. Nanti Ya, bagi pertanyaan lebih banyak lebih bagus. masih ada pertanyaan dari Kak Arif Rahman Hakim. Kami Oke, persilahkan untuk bertanya, Kak. oke, baik. Terima kasih Mas Naldi ya. Suara saya terdengar Mas ya? Terdengar, Kak. Terdengar Oke, dengan baik. jelas. Mohon izin narasumber sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya mungkin yang pertama bertanya ke ketiga narasumber ya. Khususnya mungkin ya Pak apa Mas Menggala ya yang sudah doktoral. Yang pertama sih pertanyaannya adalah bagaimana nih cara dan tipsnya gitu agar bisa mendapatkan LOA baik kampus dalam negeri maupun luar negeri gitu ya. Khususnya untuk doktoral gitu. Biar cepat begitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, itu kan di dalam buklet LPDP, ini untuk ketiga juga sih, siapa yang jawab nanti silakan. Itu kan ada disebutkan salah satunya adalah komitmen kembali ke Indonesia. Nah, yang ingin saya tanyakan, misal kita apa namanya studi lanjutnya di dalam negeri, itu apakah tetap menuliskan apa namanya konten komitmen kembali ke Indonesia-nya, atau hanya difokuskan untuk yang luar negeri saja begitu. Nah, yang terakhir yang ingin saya tanyakan adalah ini kan salah satu rencana jangka panjang menengah Indonesia, Indonesia Emas 2045 kan adalah salah satunya adalah peningkatan kualitas SDM. Dan saya salah satunya adalah S1 S2-nya basicnya adalah Human Resource Management gitu. Apakah ini saya tujukan kepada Mas Menggala sih atau Pak Menggala gitu ya. Apakah itu bisa jadikan salah satu problem gitu ya atau alasan yang saya cantumkan ke dalam esai saya bahwa saya ingin berkontribusi juga bagaimana studi saya nanti dan juga riset saya nanti untuk S3 itu berkontribusi kepada salah satunya peningkatan kualitas SDM di Indonesia. Mungkin itu tiga pertanyaan itu yang ingin saya tanyakan kepada ketiga narasumber gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Arif. Kak Manggala, apakah langsung dijawab bersama kakak pemateri yang lainnya? Setelah itu baru kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Boleh ya. Oke, Mas Arif, sorry, kuliah. Rahman Hakim ya. Mau ini ya, mau lanjut S3 di mana? Dalam negeri atau luar negeri? Rencana. Prioritas sekarang sih dalam negeri sih, Pak. Tapi lagi bersiap juga sih, masih apa nah improvement bahasa Inggrisnya gitu. Karena IELTS-nya masih kurang atau TOEFL-nya masih kurang gitu. Ya, oke, mantap. Semoga nanti bisa lulus ya. Oke, jadi gini, soal LOA teman-teman kan biasanya di kampus dalam negeri nih ya. Pertama yang saya sharing itu pastikan teman-teman tahu jadwal kapan prodi yang teman-teman tuju di kampus tersebut itu buka. Ya, pertama, karena tidak setiap prodi itu jadwal pembukaan pendaftaran itu sama. Jadi LOA itu teman-teman, bagi yang belum tahu ya, adalah pernyataan bahwa teman-teman itu diterima di kampus tersebut tanpa ada syarat
apapun, misalkan teman-teman sudah lulus TOEFL-nya, sudah lulus TPA-nya ya, kalau di dalam negeri biasanya itu ya. Kemudian teman-teman nanti ikut seleksinya, dan ketika teman-teman dinyatakan lulus teman-teman, itu nanti akan mendapatkan LOA atau bukti bahwa teman-teman diterima di kampus tersebut, misal di UGM gitu ya. Nah teman-teman bisa juga ketika teman-teman nanti itu sudah diterima, misalkan diterima di pembukaan, misalkan ya, kemudian teman-teman ketika diterima teman-teman harus masuk itu di periode Februari ya. Sedangkan Februari itu belum dibuka itu LPDP ya, baru dibuka belum diumumkan ya, bahkan baru dibuka di bulan Februari atau Januari seperti sekarang ini. Nah ini teman-teman minta minta tunda ya, ditunda untuk ikut di semester berikutnya atau di tahun berikutnya dengan alasan teman-teman sedang berjuang mencari beasiswa LPDP. Nah itu nanti kalau yang luar negeri, tadi yang di luar negeri Mbak Santi atau Mbak Ayu ya? Saya Mbak Kak. Santi. Mbak Santi ya. Ini namanya betul Mbak Santi? Takutnya salah. Benar sih, Kak Febri manggilnya Suci. Oh, iya. Oke itu. Jadi nanti lebih banyak dijelaskan soal LOA di sana. Gitu. Nah, kemudian setelah itu teman-teman gunakan LOA itu yang kemudian sudah minta differ, pastikan teman-teman disetujui differnya atau tundanya ya. Setelah itu baru digunakan sebagai syarat untuk mendaftar. Karena beda ketika pernyataan yang diterima pertama, kemudian yang differ itu ada perbedaan, ada keterangan tambahan begitu di sana. Nah, itu yang soal LOA ya Mas Arif ya, jelas ya saya rasa ya. Yang kedua soal komitmen tadi, kembali ke dalam negeri. Baik yang studi di dalam negeri maupun di luar negeri itu kuncinya adalah sebenarnya bukan soal dia lulus kuliah di dalam negeri terus kemudian takutnya. Itu kan ada pengabdian 2N+1 ya Mas ya. 2N+1. Jadi teman-teman minimal harus 2N+1 itu untuk mengabdikan diri, berkarya, memajukan Indonesia apapun bentuknya. Nah, kan cukup viral beberapa waktu kemarin ya, ada yang kemudian tidak kembali. Padahal sebenarnya jumlahnya sangat sedikit, tapi ya namanya berita seperti itu kan pasti viral ya. Dan teman-teman itu LPDP itu kemudian udah mendapatkan komentar pedas saja dari netizen itu seringkali. Padahal itu yang kontribusi besar banyak, yang bikin antivirus kemarin COVID juga ada dan lain sebagainya. Berbagai bidang juga banyak. Ya biasa kan kalau bahasa berita itu bad news is good news. Nah, seperti itu. Oke. Itu ya Mas. Jadi harus tetap mencantumkan komitmen kita untuk mengabdikan diri di Indonesia, itu wajib. Baik mau keluar maupun di dalam. Yang ketiga soal tadi ya, rencana ya. Jangka menengah maupun jangka panjang. Indonesia Emas 2045 ya. Tadi bisa Mas dimasukkan untuk itu Mas. Sebagai bentuk bahwa ini adalah sesuai dengan cita-cita negara, cita-cita kemerdekaan, dan bahkan itu masuk dalam RPJMN misalkan atau jangka panjang misalkan. Itu bisa dimasukkan ke sana. Bahwa Mas Arief juga ikut berkontribusi nantinya bareng jalan seperti itu. Saya rasa itu ya Mas, bisa dipertajam aja nanti kalimatnya bahwa Mas mau di bidang apa, pengembangan SDM-nya seperti apa yang mau dilakukan. Jadi konkret aja gitu. Oke, saya rasa itu. Mas Naldi silakan. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Manggala atas pertanyaannya. Baik untuk Kak Elsaki dan juga Kak Fitri. Mohon bersabar sebentar, kita lanjut ke kolom chat. Ini ada pertanyaan yang dari Kak Ifat Zahra. Ini ditujukan untuk semua orang. Izin bertanya Kak, kalau profesi sekarang adalah guru sabar ya. Oke, izin bertanya Kak, kalau profesi sekarang adalah guru SMA bidang bahasa Arab, mungkin ya bisa, mungkin nggak ya bisa lolos S3 di penelitian dan evaluasi di UNY. Ini dari Kak Ayu mungkin bisa menambahkan sedikit pandangan di situ. Baik. Ya, Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pengalaman saya sendiri, sebenarnya saya punya teman yang beliau sudah lulus
LPDP dan juga sudah lulus S3 juga. Beliau seorang guru, yang profesinya seorang guru IPS dan lulus pada penelitian dan evaluasi di UNY. Jadi sebenarnya untuk profesi kita sebagai apa saja menurut saya, dan jurusan kita apa saja yang saat ini, ketika kita jelas tujuannya di kedepannya untuk mengambil jurusan apa, jelas tujuannya itu seperti apa, relevansinya seperti apa dengan kita yang sekarang, saya rasa itu bisa. Nah, nanti mungkin akan cukup tricky atau cukup apa ya, dikulik nanti di proses substansinya. Mungkin diperkuat lagi di bagian esai. Begitu dari saya. Oke, baik. Terima kasih, Kak Itu Ayu. Ah, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Hasriana pada semua pemateri. Izin bertanya terkait penulisan esai. Ini ditujukan kepada Kak Manggala. Apakah setiap poin di esai ditulis di satu paragraf saja atau ada batasan kata untuk paragraf esai yang baik? Terima kasih. Ya, saya langsung jawab ya Mas Naldi ya. Jadi soal IC itu, soal ini biasanya soal teknis ya. Jadi batasan kata untuk setiap paragraf itu, kalau menurut saya yang bagus adalah di satu halaman itu usahakan ada tiga paragraf gitu ya. Jadi mudah dibaca. Jangan sampai satu halaman itu satu paragraf. Jadi orang akan bingung. Nah, itu harus dengan berikut. Nah, kalau pertanyaannya apakah setiap poin di IC itu terus satu paragraf? Tidak. Jadi tidak ada batasan dalam misalkan satu agenda itu hanya satu paragraf, enggak. Itu poin bisa dilanjutkan di paragraf. Tidak ada masalah. Saya rasa itu, Mas. Nah, Oke, baik. Terima kasih, Kak Manggala. Selanjutnya kita beralih ke yang raise hand itu dari Kak Elsaki. Silahkan kami. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf tidak bisa menyalakan kamera karena halo.